Gagasan mempunyai banyak jenis. Akan tetapi hanya mempunyai dua garis besar. Maksudnya seperti ini. Jenis gagasan dapat berupa sesuatu yang berguna, sesuatu yang agak berguna dan yang di bawahnya. Secara garis besar, semua gagasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi efektif atau tidak efektif. Efektif berarti mendekatkan ke arah tujuan, sedangkan yang kurang efektif, tidak mendekatkan ke arah tujuan. Jadi, sebaik dan sebagus apapun sebuah gagasan, kalau tidak mendekatkan ke arah tujuan, masuk ke dalam kelompok gagasan yang tidak efektif. Sebuah organisasi harus mampu melakukan delete pada setiap gagasan yang tidak efektif atau terbukti kurang efektif, sebagus apapun gagasan tersebut. Sebab, apabila tidak seperti itu, organisasi akan memboroskan aset yang paling berharga, yakni waktu, juga sumber daya yang lain. Menerima setiap gagasan yang muncul adalah bagus pada saat brainstorming, akan tetapi tidak pada saat mengambil keputusan. Harus ada pemilahan, dan menempatkan gagasan yang paling efektif sebagai pilihan untuk dieksekusi. Sebenarnya, garis besar ilmu manajemen adalah seperti itu. Menyingkirkan hal-hal yang dirasa kurang efektif dan mencari hal-hal yang efektif untuk diterapkan. Terus, bagaimana cara menentukan gagasan mana yang efektif dan sisanya yang tidak efektif? Jawabannya adalah melalui pengujian. Uji coba. Kita pilih beberapa gagasan bagus, yang ada kemungkinan efektif untuk diterapkan. Dari beberapa gagasan bagus itu, kita uji coba. Mungkin dengan melempar produk uji coba ini ke pasaran. Mungkin untuk organisasi pemerintah, menerapkannya di lingkungan yang kecil terlebih dahulu. Apabila terbukti yang paling efektif, baru diterapkan. Baik berupa produk baru, kebijakan baru, dan yang lainnya. Intinya, janganlah asal dalam menerapkan gagasan. Apalagi hanya karena terbukti efektif di tempat lain. Apa yang efektif di suatu tempat, belum tentu efektif di tempat lain. Apa yang efektif di Finlandia, belum tentu efektif di Indonesia. Apa yang efektif di Singapura, belum tentu efektif di Jakarta. Dan seterusnya. Latahnya orang Indonesia, ketika melihat sesuatu berhasil di suatu tempat, membuat ingin diterapkan juga di Indonesia. Padahal belum tentu berhasil apabila diterapkan di Indonesia. Sebab, terdapat perbedaan kultur, sosioekonomi dan kebiasaan yang membedakan masyarakat Indonesia dengan negara lain. Tidak dapat disamakan. Oleh sebab itu, mengenali diri sendiri harus diupayakan terlebih dahulu. Apa kebutuhan kita? Apa masalah kita? Apa yang menyebabkan masalah tersebut? Dan yang lainnya. Sangat mengherankan, ketika ingin menerapkan sesuatu yang efektif di tempat lain, sedangkan secara latar belakang dan masalah yang dihadapi terdapat perbedaan. Kembali ke permasalahan gagasan. Oleh sebab itu, gagasan yang efektif belum tentu gagasan yang secara penampilan terlihat flamboyan. Gagasan yang efektif, boleh jadi gagasan sederhana yang mungkin karena saking sederhananya dianggap remeh. Akan tetapi pertanyaan ini harus digaungkan, untuk apa keren tetapi tidak memecahkan masalah? Untuk apa canggih tetapi tidak membantu organisasi? Nah,